Ya, ini kita mau ketemu sama klien kita. Iya. Ya, namanya siapa? Namanya Kara. Namanya Kara. Nah, kita udah janjian di sebuah kafe. Dia akan coba ceritakan masalahnya seperti apa. Dia ini adalah mantan tenaga kerja wanita atau TKW. 5 tahun kerja di luar negeri sebagai TKW. Tapi Kara ini masih setia sama pacarnya. Coba. Halo. Halo, Mbak. Apa kabar? Iya. Kita di sini ya sekalian ya. Boleh, sini aja Mbak ya. Akhirnya kita ketemuan sama Kara di sebuah kafe. Kita janjian di sana, dia cerita semuanya. Jadi gini, Mbak. Dulu itu saya kan sempat punya pacar itu yang namanya Ardi. Iya. Dan kita pacaran itu dari awal SMA, dari kita ospek bareng, terus ya sempet deket terus ya jadi pacaran lah. Ardi tuh orangnya pinter, sangat mengagumkan lah, dan cakep dan orangnya rajin, sopan juga. Dan dia tuh tipe orang yang bukan tipe orang yang playboy gitu. Makanya saya ada ibarat kata jatuh cinta sama pandangan pertama, karena ini emang cinta pertama saya. Dan kita juga ngejalin hubungan baik banget gitu, dan keluarganya Ardi pun respect dan respon sama hubungan kami berdua dan sempat menyetujui lah, merestui. Terus setelah itu ya Ardi pun, karena Ardi orangnya pinter, Ardi dapat beasiswa untuk melanjutkan kuliahnya, sedangkan saya nggak seberuntung Ardi. Ibu saya juga seorang single parent, jadi saya harus menjadi tulang punggung keluarga buat keluarga saya, buat ibu saya, dan buat adik-adik saya. Dia tadinya mau kuliah, tapi karena melihat ekonomi keluarganya, ininya seorang janda single parent, ya sakit-sakitan, tidak bisa membiayai keluarganya. Akhirnya apa? Karanya yang harus tanggung jawab di sini. Saya sakit, Mas. Dan adik saya pun yang paling kecil, dia sakit. Ada kelainan di usus dan harus operasi. Dari situ saya memutuskan untuk pergi ke luar negeri, menjadi TKW. Demi keluarga saya harus melupakan cinta saya, Mas. Saya Mandala Badisoji. Saya akan membantu Anda mencari orang-orang yang hilang dalam hidup Anda. Tunjuk demi petunjuk akan kami telusuri. Penolakan demi penolakan akan sering terjadi dalam pencarian. Pencarian itu tidaklah mudah, tapi butuh tenaga, waktu, dan juga pikiran. Dengan niat dan tulus serta ikhlas, saya dan tim akan terus membantu Anda. Dia merasa setia, dia merasa yakin. Dia merasa percaya sama pacarnya. Tapi pacarnya kok menghilang, gak ada kabar. Udah dibela-belain gak nikah dari SMA sampai sekarang 26 tahun. Udah dibela-belain dia ini kerja ke luar negeri, gak nikah, gak tunangan, dan tidak pernah pacaran. Tapi sekarang pacarnya kok malah menghilang. Tapi sekarang Ardi justru ngilang. Dan saya nggak tahu harus nyari Ardi kemana. Saya udah coba ke rumahnya, tapi rumahnya selalu sepi, Mas. Saya juga udah coba ngubungin dia melalui telepon, tapi nggak pernah aktif. Jadi waktu kamu ke luar negeri, kamu masih komunikasi sama dia? Masih komunikasi. Kalian berjanji, maksudnya tidak akan menikah duluan dan tidak akan cari pasangan yang lain, enggak? Enggak. Dan pada intinya kami berjanji untuk saling setia dan bakal bertemu lagi di sini. Karena pengen membantu keluarga, karena pengen menyenangkan keluarga, karena pengen meringankan beban keluarga. Kara ini bilang sama Ardi, izin sama Ardi bahwa dia pengen keluar negeri mencari uang dulu. Ya. Nanti kalau uangnya sudah terkumpul, adiknya bisa operasi, ibunya sembuh, dia akan pulang ke Jakarta dan mereka akan menikah. Waktu pertama berangkat, masih ada kontak sama dia. Nah, terus? Dan kesini-sininya karena emang keterbatasan waktu, saya juga di sana bekerja, jadi sedikit-sedikit lost contact sama dia, Mas. Kamu berapa lama sih di luar negerinya?
kurang lebih 5 tahun. 5 tahun. Di mana? Di kota mana? Negara mana? Jordan. Jordania. Kontrak kerja ya 5 tahun ini. Kalau selama kontrak belum habis kita belum boleh pulang. Nah, kamu kan udah 2 bulan nih di sini. Iya. Kamu udah nyari kemana aja? 2 bulan yang lalu dia pulang ke Jakarta, dia langsung mencari keberadaannya Ardi, tapi ternyata Ardinya nggak ada kabar sama sekali. Ardinya menghilang, nggak tahu kemana. Rumahnya didatengin, rumahnya selalu kosong. Kayak nggak ada penghuninya. Nah terus kemana Ardi ini? Kau tak akan Teman-teman pernah kamu nggak coba hubungin teman-teman waktu SMA itu. Kan ada kalau kita searching di Google kan pasti ada nama SMA kamu lulusan apa, kan ada foto-foto mereka. Saya udah searching dan saya juga udah cari ke teman-teman dan gak ada yang tahu sama sekali kabar Ardi. Jadi dia ngilang gitu aja. Hilang gitu aja dan setelah lulus kuliah pun katanya udah gak pernah reunian, udah gak pernah apa. Tapi saya yakin Mas Ardi pasti setia sama saya, Mas. Dia cerita pengorbanan dia buat keluarganya. Dia sayang sama ibu sama adik-adiknya. Sehingga dia konsentrasi sama keluarga dan masa depan dia untuk menikah. Depending. Demi siapa? Demi Ardi. Dia berkorban demi Ardi. Dia menabung demi Ardi. Di luar negeri dia juga pacaran demi Ardi. Tapi apa Ardi? Mas Mandala pokoknya harus bantuin saya untuk cari Ardi. Karena tahun-tahun saya berjuang buat keluarga saya di luar negeri. Sekarang saya mau berjuang buat diri saya sendiri. Dan saya pengen mencari Ardi. Tinggalnya di mana? Rumahnya? Jatinegara. Jatinegara. Sama orang tuanya di sana. Kamu masih ingat rumahnya? Yaudah, berarti ini kita balik lagi ke rumahnya Ardi. Nanti kalau nggak ada di sana, kita tanya sama teman-teman kamu terdekat ya, yang waktu SMA ya. Yaudah, kita langsung ke sana aja kali. Kita tujuannya cuma mempertemukan, hasilnya nanti kita lihat aja sendiri bagaimana hasilnya. Informasi pertama ke rumahnya Ardi, kita langsung menuju ke sana. Oke, ini terakhir kan 2 bulan yang lalu kan Iya. datang ke sini. Berarti masih ingat dong rumahnya ya? Masih. Coba tunjukin ini mana? Kanan. Kalau sini kanan. Oh berarti di sini aja nih, nggak bisa masuk soalnya. Oh, ini nggak bisa masuk itu mobil. Kayak susah. Turun sini aja ya? Ya turun sini ya. Ayo. Teman. Sebelah sana ya? Masih ingat ya? Masih. Nih, Yang ini ya, ungu ya Mbak? Ketemu. Baru perjalanan pertama, kita ketok pintunya, keluarlah seorang perempuan di situ. Kaget dong. Misi. Ya, Ardinya ada? ada. Lu siapa? Lu siapa? Sembarangan lu jangan lu rumah orang ih! Nama lu siapa? Saya mau ketemu Ardi. Saya pacarnya Ardi. Dia pikirnya ini seperti dia waktu deket sama Ardi. Dia pikirnya dulu mungkin seperti dia pacaran sama Ardi. Seenaknya dia masuk ke dalam, dia kenal sama keluarganya, dia baik sama orang tuanya. Mungkin dia seperti itu. Tapi ternyata begitu dia masuk ke dalam rumahnya, perempuan itu adalah istrinya Ardi. Ketemu Ardi, pokoknya saya mau ketemu Ardi. Saya Bininya! Barangan lo ya! Gua bininya Ardi! Sorry. Ardi udah punya istri? Iya, gua istrinya! Waktu dibilang dia istrinya, dia shock di situ. Kaget di situ. Kalau dia menikah, dia punya pasangan, dia punya anak dan keluarga, wajar. Dia harus ikhlas sekarang. Lu diam ya di sini, gua panggil suami gue. Mas Ardi! Gak mungkin. Kita udah janji untuk saling setia. Gak mungkin Ardi udah nikah. Kamu dia nggak bilang sama kamu mau Bisa nggak sih tenang Ih, sedikit? Dia pacar lu kan, selingkuhan lu kan? Iya. Iya. Gua nggak kenal. Lu kenal sama gua? Gak usah bohong! Kamu bisa tenang gua? Gua bohong. Dengar. Kamu bersih, diam, tenang dulu. Tanya sama dia baik-baik. Kamu kenal sama gua? Dia ngerasa dia nggak kenal sama Kara, dia ngerasa dia nggak pernah pacaran sama Kara, dia ngerasa nggak pernah kenal sama Kara. Bukan Ardi yang ini. Mbak siapa? Bukan yang ini. Ini apa ini? Antv, Mas. Bukan ini Ardi. Maksudnya apa? Itu bukan dia ini. Lo bilang gue tadi pacarnya.
tadi emang Ardinya rumahnya di sini. Rumah Ardi Ya saya terus di sini. ngapain lu ngaku-ngaku suami gue? Tapi bukan ini Ardinya. Kalau namu itu yang sopan, baik-baik, tanya dulu baik-baik, jangan main selonong-selonong bikin rumah tangga orang jadi ribut kayak Iya, saya minta maaf. Ternyata ini salah, coba. Salah orang, ternyata ini namanya sama Ardi, tapi ini Ardiansyah namanya. Jadi kita udah ngoyo-ngoyo datang ke rumahnya, masuk ke dalam rumahnya karena marah-marah di situ cari di mana Ardi, ternyata salah orang. Astagfirullahaladzim. Ya, gini Mas, mungkin sorry banget, ini ternyata salah orang. Dipikirnya Ardi yang sama, yang pacarnya dia dulu. Tinggal di sini juga. Tadi soalnya pas ditanya ada Ardi, kata mbaknya ada. Ya ini suami saya Ardi. Oh namanya Berarti sama namanya. biasa. Ya, jadi sini Mas, ini lagi nyariin pacarnya. Emang udah lama sekali nggak ketemu. Ya, dulu tinggal di sini, bener? Iya, dulu tinggal rumahnya di di sini, sini. di rumahnya di sini. Iya. Rumah Keluarga siapa? dia di sini. Keluarganya siapa namanya? Bu Rati. Ibu Ratih. Ya memang orang tua saya beli di rumah ini sama Bu Rati. Jadi itu emang dulu bener rumahnya Ardi, tapi sudah dijual. Ya, pemiliknya baru namanya Ardiansyah, itu istrinya. Nah, kemana Ardi? Atau ibunya yang namanya Ibu Rati? Mereka pindah katanya. Berarti Mas belinya dari Bu Ratih? Dari gratis dia. Dan Nah, Bu sekarang Ratihnya pindah kemana? pindah sekarang? kemana Bu Rati? Kalau nggak salah saya dengar ke Jalan Pondok Labu nomor 3 kalau nggak salah. Itu kalau nggak salah ya. Iya, mohon maaf nih Mas, Mbak ya. Dia cuma pengen cari pacarnya. Namanya Ardi juga kebetulan. Iya, dipikirnya tadi ini rumahnya, makanya dia langsung nyelonong, biasa masuk ke dalam. Ya, Karena udah kali dekat juga sama kayak keluarganya. Iya maaf ya Iya, Mas maaf. ya. Ya lain kali mbak jangan kayak gitu dong, nyelonong rumah orang sembarangan aja. Saya pikir juga ini ponakannya atau siapa kan, Ya, Seng? sekarang udah kelar kan. Iya, iya, Nggak ada iya. arti-artian udah jelas kan. Gua bukan arti kan. Udah kan, nggak ada yang perlu diomongin lagi kan. Udah kan. Oke Mas, sorry Mas ya. Iya, sekali lagi minta maaf Mbak, minta maaf Mbak ya. Ya Mbak, maaf ya Mbak ya. Mas, maaf ya. Sorry banget. Makasih. Nggak bilang sebelumnya atau gimana sih? Kan kemarin waktu 2 bulan yang lalu Mbaknya kesini. Saya sempat lost contact dan dari kemarin saya nyari rumahnya sepi terus, Mas. Mbaknya nggak pernah coba masuk kayak Nggak. gini gitu nggak pernah. Enggak, karena saya emang nggak berani juga sendiri. Ini kan karena berhubung sama tim gitu. Nah, tadi sebenarnya aku juga heran juga, kenapa langsung nyelonong masuk ke dalam ya kan?